Pak Isnaini SPDGR. Saya di Ribad itu sebagai Dewan Pembimbing ya, saya Dewan Pembimbing mulai 2019 ya, 2019 tanggal, saya masih ingat itu tanggal 19 Desember. Saya tertarik dengan Ribad itu, tawarin untuk di Ribad, nggak tahu, tawari sekali langsung mau itu. Saya nggak banyak komentar untuk berangkat, mau ketemu lah Ustaz Ma'ruf, Ustaz Wahyu ya, Ustaz Wahyu. Nah, di situ chemistry saya nyambung dengan beliau berdua. Nah, dari situ Masya Allah, saya berangkat dengan istri, dengan anak saya yang umur 2 tahun, Mbak, itu berangkat itu umur 2 tahun ya, berangkat dengan keberanian dan hampir gagal waktu itu. Alhamdulillah Allah tolong ya. Terus perjalanan kami pulang dari umroh, di situ saya mulai berpikir ini ladang dakwah saya yang selanjutnya, karena ngajak orang untuk berangkat umroh itu tidak hanya sekedar urusan finansial saja berarti, tapi ada urusan dakwah di situ. Saya berpikir seperti orang itu dalam bermarketing aja. Kalau kita bisa ngajak banyak orang bisa berangkat ke Baitullah, 1000 pahala masuk ke kita semuanya. Kalau mereka sholat satu di Madinah saja, kalau banding dengan 1000 ahli sholat kan berarti mengalir ke kita juga yang ngajak. Nah, setelah 2019 saya tawari Ustaz Ma'ruf, Ustaz bimbing 2019. Di situ saya gencar-gencarnya jamaah lumayan banyak itu 2019, kita gerak 2019 alhamdulillah. Nah, dari 2019 itu saya sendiri juga langkah bagaimana strategi saya mencari jamaah. Belum berpikir bagaimana harusnya seorang pembimbing itu, berpikir pokoknya bagaimana kita cari jamaah. Nah, yang jelas gini, sebagai seorang pembimbingan tidak hanya sekedar kita bimbing aja ya. Jadi seorang pembimbing punya bekal kepribadian dulu. Itu yang harus ditanamkan dari seorang pembimbing, terutama saya sendiri ya. Bekal kepribadian. Nah, bekal kepribadian itu meliputi ada bekal kepribadian secara ilmiahnya, kemudian bekal kepribadian secara karakternya. Nah, dua ini yang harus dimiliki seorang pembimbing, yang khususnya saya sendiri ya. Nah, secara ilmiah saya mencari, terus belajar tentang masalah ilmu umroh. Saya kuasai dulu bagaimana ilmu tentang umroh, hukum, wajib, sunnah, dan sebagainya, saya pelajari dulu semuanya. Kemudian karakter. Nah, karakter seorang pembimbing itu ngomong kan? Kuncinya di situ. Jadi kalau seorang pembimbing itu pinter, tidak bisa ngomong, dia nggak jalan gitu. Ada seorang pembimbing yang pinter ngomong, nggak punya ilmu, juga nggak jalan juga. Makanya dua-duanya harus dimiliki. Dan saya mencoba untuk belajar itu, bagaimana saya harus belajar sekali. Nah, yang kedua ngomong, dan ngomong itu lebih berat pembimbing. Kalau ngomong anak kecil kan gampang ya, anak kecil gampang. Ini ngomong yang sepuh-sepuh, bahkan Ribad ini Rindu Baitullah ini saya amati dari saya gabung dengan Ribad sampai sekarang di jamaah terbanyak adalah jamaah sepuh ya, jamaah lansia gitu, saya amati itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian langkah yang kedua gini Mbak Almi, bagaimana saya mencari jamaah. Mencari jamaah itu sebenarnya kalau saya pendapat saya pribadi ya, melihat dari belajar teman-teman itu, kita bisa nggak perlu mencari jamaah, asalkan kalau kita ini bisa menjadi contoh jamaah. Nah, itu aja. Contoh misalkan kita punya kelompok kajian, kita ada kelompok kajian ya, ada jamaah-jamaah kita yang kita sering kita isi kajian. Itu satu cara pertama adalah di situ mengikatkan diri dengan jamaah. Nah, dengan jamaah, dan tentunya juga secara otomatis kan membranding juga. Nah, tahu sistemnya ini tuh ternyata pembimbing umroh, pembimbing di Baitullah. Nah, itu pertama dengan jamaah. Jamaah yang ada ini kita open dulu, kita jaga. Yang kedua, ya tentunya melebarkan jaringan dakwah, bukan jaringan bisnis ini, jaringan dakwah aja. Semakin banyak halakoh, semakin banyak dakwah yang kita geluti, ya insya Allah secara otomatis branding itu masuk sendiri. Karena saya amati, saya itu sering ya ngisi sosialisasi di tempat tentang masalah umroh, itu nggak masuk, tapi ternyata Allah kirimkan dengan yang lain. Jadi di situ yang saya ambil. Jadi
Yang kedua adalah tadi melibatkan jaringan kawan. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan hal yang lain, bayar dan sebagainya, itu mungkin secara teknis ya. Dan tentunya alhamdulillah di Ribat ini kita ada dewan pembimbing yang selalu mensupport ya. Ada grup pembimbing. Dan sini yang baru saya dapatkan ya di Ribat ini. Walau kalau biro yang lain yang tentunya saya menemukan di sini ada pembimbing yang saling support. Tidak ada di Ribat itu pembimbing yang saling merasa paling pinter ini, aku paling bisa, itu tidak ada. Jadi saling mensupport. Sehingga ketika ada problem, ada masalah itu, saya mungkin itu mungkin apakah analisa saya paling banyak yang banyak ngomong gitu ya di Dr. Maaf, saya jabri, saya kasih masukan dan sebagainya, mungkin atau mungkin ada para asatid yang lain juga memberi masukan. Alhamdulillah jelas saya ketika ada problem apapun di Ribat itu selalu saya sampaikan ke Ustaz Ma'ruf secara pribadi, secara internal, tidak pernah kita menyampaikan ke pemerintah karena di grup pembimbing juga nggak pernah kita bicara lagi. Yang kedua, ketika ada masalah di Ribat ya kita selesaikan bareng-bareng, terutama di dewan pembimbing ya, terus selesaikan bareng-bareng. Nah itu enaknya di Ribat itu seperti itu. Nah ketika keberangkatan umroh pun juga sama ya, keberangkatan umroh mulai awal perjalanan itu tim Ribat ini selalu support ya. Jadi supportnya ketika persiapan perang, kemudian dan di pertengahan proses itu Ribat totalitas gitu ya. Nah ketika sudah di Madinah dan di Mekah, Ribat mempercayakan 100% kepada pembimbing dan TL untuk mengurusi jamaah itu. Nah ketika di sana ya tadi untuk ngomong jamaah yang namanya jamaah banyak itu macam-macam Mbak ya. Mungkin ada yang kecewa, ada yang gelo, kok seperti ini. Nah ini tugasnya pembimbing. Nah pembimbing ini bukan sekedar dia menjadi pembimbing jamaah saja kan? Jadi pembimbing itu adalah dia menjadi perwakilan dari biro untuk mengamankan biro. Karena pembimbingnya tidak bagus, bironya tidak bagus. Maka pembimbing ini penting. Maka dalam membimbing, bagaimana seorang pembimbing ini ingat ada biro di belakang harus dijaga betul, jaga apanya, jaga kehormatannya, jaga nilainya semuanya. Maka pembimbing betul-betul harus ngomong, kemudian sabar, ya, kemudian harus mendidik, ya, mengingatkan, ya, ini bareng-bareng. Nah, di lapangan itu yang saya jalani kan, ketika emang ada permasalahan A, B, C, D, ya, saya pikir itu bisa selesai dengan kedekatan hati dengan jamaah. Ngomong tadi ya Mbak Alfi ya, itu selesai itu. Kekurangan-kekurangan kita akan tertutup dengan pelayanan kita. Gitu. Beda kalau kita banyak kelebihan ya, banyak kelebihan Mbak Alfi, tapi kita kurang pelayanan, maka akan muncul kekurangan. Gitu. Tapi kalau kita ada kekurangan, ya mungkin pembimbingnya kurang sikap atau kurang komunikatif, tapi pelayanannya dia total, maka kekurangan itu akan tertutup dengan pelayanan. Pembimbing itu tidak hanya sekedar pembimbing. Tanggung jawab pertama seorang pembimbing adalah terhadap biro ini, biro Hidayatul. Saya sebagai pembimbing Hidayatul, bagaimana saya menjaga nama Ribat, bagaimana Ribat kita jaga betul, karena ibaratnya apa ya Pak ya, brandnya Ribat itu ya di pembimbing. Kalau saya katakan seperti itu, bukan Ustaz Ma'ruf sebagai foundernya, bukan gitu, bukan jamaahnya, bukan, tetapi pembimbing itu market yang paling utama, sehingga dia bertanggung jawab terhadap bironya. Nah itu yang pertama dulu, tanggung jawab saya terhadap biro adalah pertama menjaga nama biro, kemudian yang kedua adalah bagaimana jamaah itu dengan biro itu tertarik dengan pembimbingnya. Kemudian yang ketiga Mbak, pembimbing, tanggung jawab pembimbing itu tentunya jelas. Pembimbing Mbak ya, dia bagaimana menjaga jamaah awal berangkat, pertengahan sampai akhir, betul-betul jamaah itu terlayani dengan maksimal. Karena di sini sekali lagi Ribat mempercaya kepada pembimbing. Tapi alhamdulillah nih Mbak, di Ribat ini saya rasa mungkin ya, saya Desember kemarin tidak berangkat sama Ribat ya, tapi saya udah izin dulu gitu, izin dengan Ustaz Ma'ruf ya, dengan satu biro. Itu cuma pembimbing satu aja, nggak ada TL gitu, sehingga ketika saya sendiri kewalahan ya. Nah di Ribat ini Masya Allah ada pembimbing, ada TL gitu. Jadi pembimbing terbantu oleh TL Mbak. Di sana pembimbing ya fokus betul untuk bimbing jamaah di sisi ruqyahnya, sisi ruqyah bagaimana jamaah ke sana itu ada membawa nilai ruqyah yang bisa dipegang, sehingga jamaah pulang itu ada nilai yang semangat baru di dalam ibadah. Jangan sampai hanya sekedar pulang umroh, nggak ada. Nah, sedangkan tugasnya TL ya, atau leadernya itu udah pelayanan gitu. Situ.
Mungkin seperti itu Pak ya. Makanya kemarin saya diutus oleh Ustaz Ma'ruf ya mengikuti training ya Ustaz ya, training di Semarang. Ini salah satunya adalah tour leader umroh. Nah, ini tour leader umroh itu kaum muslim kumpul semua jadi satu. Di sana ada sertifikasi, ada semuanya, ada tour leader umroh di sana. Nah, sehingga kita minimal ke depan ya harapan kami juga ya bagaimana pembimbing dan tour leader itu juga memiliki sertifikasi sehingga betul-betul profesional di dalam menangani jamaah. Mungkin itu ya.